Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 4 chapter 769. 769 ampuni aku. Para siswa yang belum pernah menonton Beast Battle sebelumnya akhirnya mengerti betapa sulitnya memecahkan rekor memenangkan 33 pertandingan berturut-turut. Binatang jiwa 10.000 tahun terlalu kuat. Saya khawatir Frenzy tidak akan bertahan selama 5 putaran. Qian Lei mengerutkan kening. Mereka juga telah menyaksikan kekuatan binatang jiwa, tetapi kuncinya adalah rencana yang ditargetkan seperti itu akan sangat meningkatkan kesulitan kemenangan mereka. Tang Yuge memandang Lan Xuanyu dan berkata, "Mengapa kita tidak melakukan beberapa penyesuaian dan membiarkan saya melakukan putaran berikutnya?" Di antara semua orang, kemampuan Tang Yuge adalah yang paling komprehensif. Tidak peduli lawan apa itu, dia bisa menghadapi mereka dengan mudah. Lan Xuanyu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak perlu, kita akan pergi sesuai rencana semula. Memecahkan rekor adalah yang kami inginkan, tetapi yang terpenting adalah meningkatkan pengalaman pertempuran dan melatih kemampuan kami. Semuanya, tenang dan lakukan yang terbaik." Tang Yuge mengangguk. Tepat pada saat ini, situasi di lapangan tiba-tiba berubah. Bang, Liu Feng sebenarnya tidak menggunakan teleportasi pada saat genting. Tombak Raja Naga Putih dipukul oleh staf kera putih bermata emas dan dia dikirim terbang. Klon kera putih bermata emas menyerbu ke arah Liu Feng dari belakang sementara tubuh utamanya menyerbu ke depan dari depan. Serangan menjepit. Tanpa diragukan lagi, Doppelganger akan berada di belakang Liu Feng terlebih dahulu sementara badan utama berada di belakang. Menurut kebiasaan bertarungnya, kera putih bermata emas segera beralih di antara Doppelgangernya. Doppelganger yang mengangkat tongkat menjadi badan utamanya sementara badan utama menjadi Doppelgangernya. Saat hendak beralih, sesosok perak muncul diam-diam di belakang Liu Feng. Kera putih bermata emas segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dan segera ingin beralih kembali sehingga klon di kejauhan dapat beralih kembali ke bentuk aslinya. Namun, kali ini tidak berhasil karena retakan panjang dan tipis tiba-tiba muncul di ruang sekitarnya. Ruang di sekitarnya retak, tebasan dimensi. Bayangan perak yang terbelah dari punggung Liu Feng menyapu ekornya yang besar dan melingkari pinggang kera putih itu. "Aku benci orang cerdik sepertimu." Sebuah suara muncul di benak kera putih bermata emas. Pada saat berikutnya, kera putih bermata emas diangkat dan dihancurkan ke tanah. Tombak Raja Naga Putih Liu Feng keluar dari ketiaknya dan menusuk ke arah tenggorokannya. "Lepaskan aku." Kera putih bermata emas sebenarnya berbicara dalam bahasa manusia saat ini dan berteriak. Tombak Raja Naga Putih Liu Feng berhenti di depan tenggorokannya. Sosok perak di belakang Liu Feng mengungkapkan dirinya itu adalah jiwa rohnya, naga berduri. Dalam pertandingan ini, Liu Feng tidak lagi mampu mengalahkan kera putih bermata emas hanya dengan mengandalkan kekuatan tempurnya sendiri. Kemampuan Doppelganger lawan terlalu merepotkan. Dia terus beralih dan dia tidak dapat mengenai tubuh utama lawan. Bahkan jika dia bisa memukul, mustahil baginya untuk mengalahkan kera putih bermata emas dalam sekejap. Selama dia memberi lawan kesempatan untuk mengatur napas, lawan akan bisa melarikan diri dengan beralih. Setelah serangkaian pertempuran, Ton Dragon akhirnya bergerak. Liu Feng menunggu kera putih bermata emas beralih dengan tiruannya untuk menutup ruang, mencegahnya keluar melalui saklar lain. Baru kemudian menang. 3 kemenangan beruntun. Ton Dragon melepaskan ekornya dan melemparkan kera putih bermata emas ke samping. Kera putih bermata emas menatap Ton Dragon dengan kesal. Ton Dragon melotot dan sebuah suara bergema di benak kera putih bermata emas. "Apa yang kamu lihat? Apa salahnya melihatmu? Anda bahkan tidak tahu bagaimana berbicara." Dengan mengatakan itu, kera putih bermata emas mengangkat kepalanya dan pergi. Liu Feng dengan cepat menarik Ton Dragon kembali. Suara Ton Dragon bergema di benaknya. "Cacingan ini, dia sangat sombong. Sebenarnya bukan apa-apa, apa yang bisa dibanggakan. Aku benar-benar seharusnya memberinya pukulan yang bagus barusan." "Kamu tahu itu?" Liu Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Ton Dragon mengangguk dan tidak menjelaskan lebih lanjut. Itu berubah menjadi cahaya perak dan memasuki tubuh Liu Feng. Penonton bukanlah orang biasa dan secara alami dapat mengetahui apa itu cahaya perak. Itu adalah jiwa-jiwa 10.000 tahun, jiwa-jiwa 10.000 tahun yang dibentuk dengan binatang jiwa yang nyata.
Naga berduri 10.000 tahun. Tidak mengherankan jika Liu Feng dapat memiliki keterampilan jiwa yang kuat ini, teleportasi, yang diberikan kepadanya oleh Ton Dragon. Apakah orang-orang Akademi Shrek begitu menakutkan? Namun, setelah memenangkan 3 pertandingan berturut-turut, dahi Liu Feng sudah dipenuhi keringat, dan auranya jelas tidak stabil, terutama dengan konsumsi kekuatan jiwanya. Lagi pula, dia hanya punya 5 cincin. Meskipun dia adalah Master Armor pertempuran satu kata, sangat sulit baginya untuk mengalahkan monster jiwa 10.000 tahun dalam keadaan normal, apalagi 3 kemenangan berturut-turut. Jika bukan karena peningkatan besar yang dibawa oleh naga berduri dan evolusi garis keturunannya menjadi garis keturunan Raja Naga Putih, dia tidak akan mampu melakukan ini. Saat ini, dia sudah agak kelelahan. Meskipun buah kehidupan tak berujung di mulutnya terus mengisi kembali energi kehidupannya, masih sangat sulit baginya untuk memulihkan kekuatan jiwa yang terkuras dalam waktu singkat. Kera putih bermata emas berlari dengan sangat cepat, sehingga lawan berikutnya muncul dengan sangat cepat. Ketika binatang jiwa ini muncul, Liu Feng tahu bahwa pertandingan ini telah berakhir. Itu adalah singa merah raksasa yang berapi-api dengan bulu merah yang indah. Hanya dengan berdiri di sana, seseorang akan merasa seolah-olah api muncul dari tubuhnya. The Blazing Demon Lion adalah atribut api dan memiliki kultivasi 10.000 tahun. Itu adalah pengontrol api yang sangat kuat dan merupakan salah satu monster jiwa dengan garis keturunan raja di dunia monster jiwa. Lebih penting lagi, itu paling mahir dalam serangan skala besar. Itu juga memiliki keterampilan jiwa yang sangat efektif melawan Liu Feng Ring of Divine Fire. Pertahanannya sendiri juga cukup kuat. Ao, Blazing Demon Lion 10.000 tahun mengeluarkan raungan marah ke arah langit, dan suaranya yang nyaring bergema di seluruh arena. Api merah segera naik dari tubuhnya dan melesat hingga ketinggian lebih dari 10 meter. Api besar dengan cepat menyebar dan suhu di venue naik. Liu Feng menarik napas dalam-dalam dan tatapannya berangsur-angsur menjadi tegas. Saya tidak bisa menyerah. Aku harus memenangkan pertandingan ini. Qian Lei, yang berikutnya setelah dia, akan mengalami kesulitan menghadapi serangan tipe api berskala besar. Jika dia mengalahkan satu lawan lagi, rekan satu timnya akan bisa santai. Dia perlahan mengangkat tombak Raja Naga Putih di tangannya dan lapisan sisik putih tebal menutupi armor pertempuran satu kata miliknya. Tatapan Liu Feng tiba-tiba berubah. Pada saat berikutnya, dia bergerak dan menyerang kobaran api. The Blazing Demon Lion adalah Raja Binatang Buas. Itu meraung dan menyerbu ke depan, memuntahkan api dari mulutnya yang menutupi area yang luas dan langsung menyelimuti Liu Feng. Kali ini, Liu Feng tidak menggunakan teleportasi karena dia tidak memiliki banyak kekuatan jiwa yang tersisa. Menggunakan teleportasi menghabiskan banyak energinya dan dia harus mempertahankan kekuatannya. Kemudian, di bawah tatapan kaget semua orang, dia tidak melepaskan keterampilan jiwa apapun dan menyerbu ke dalam api. Armor pertempuran satu kata miliknya berubah merah seketika. Penonton tercengang. Apa yang dia coba lakukan? Mengisi ke dalam api dan bunuh diri. Bagaimana dia bisa bertarung seperti ini? Liu Feng tidak berhenti. Bahkan di tengah kobaran api, kecepatannya masih sangat cepat. Tangan kanannya memancarkan cahaya perak yang menyilaukan saat tombak Raja Naga Putih menerobos gelombang api dan maju ke depan. The Blazing Demon Lion tampaknya merasakan ancaman itu dan menundukkan kepalanya, memuntahkan bola api emas raksasa ke arah Liu Feng. Cahaya perak melintas di mata Liu Feng dan dia tiba-tiba melompat ke samping untuk menghindari bola api. Dia kemudian meningkatkan kecepatannya dan menyerang langsung ke Blazing Demon Lion. Soul Land 4 Chapter 770. 770 Dia adalah Frenzy, Liu Feng. The Blazing Demon Lion meraung marah dan api di tubuhnya berubah dari merah menjadi emas. Orang bisa melihat bahwa baju perang satu kata Liu Feng telah berubah menjadi merah pada saat ini dan bahkan ada asap yang keluar dari tubuhnya. Namun, dia tidak mundur sama sekali dan tatapannya tetap tegas. Pergi. Dengan teriakan nyaring, cahaya perak yang sudah lama tidak dilihatnya meletus. Cahaya perak ditembakkan dan Ton Dragon tiba-tiba terpisah dari tubuhnya. Sinar cahaya perak yang tak terhitung jumlahnya menembus ruang dan retakan spasial itu menelan api di sekitarnya. Liu Feng mengangkat White Dragon King Spear di tangannya dan benar-benar mengangkat Blazing Demon Lion raksasa dari tanah. Pada saat berikutnya, Ton Dragon berubah menjadi cahaya perak dan menyatu menjadi tombaknya. Dalam sekejap, cahaya tombak Raja Naga Putih mencapai panjang 1 meter dan dia mengayunkan tombaknya, menusuk tombak yang tak terhitung jumlahnya seperti kilat.
Ruang letak kemanapun tombak pergi. Armor pertempuran satu kata di tubuhnya sudah menunjukkan tanda-tanda meleleh, tapi dia tidak berhenti sama sekali. Sepetak besar bulu merah di tubuh Blazing Demon Lion terputus. Dengan suara "Puh", White Dragon Spear menembus bahu Blazing Demon Lion. Sebuah cahaya perak berkedip-kedip di tubuh Liu Feng saat armor pertempuran satu kata miliknya tiba-tiba meledak dengan cahaya yang kuat. Kemudian, itu meledak dan melepaskan aura yang sangat kuat. Tombak Raja Naga Putih yang menembus bahu Blazing Demon Lion segera mengeluarkan raungan naga yang keras. Tombak itu berubah menjadi naga putih dan menggigit leher Blazing Demon Lion, menyebabkannya jatuh ke tanah. Naga itu menutup mulutnya dan hendak menggigit tenggorokan Flaming Devil Lion yang telah kehilangan pelindung bulunya. Berhenti, Qi Ruixuan muncul dalam sekejap dan meraih dagu naga putih dengan kedua tangannya. Naga putih berkedip dan berubah kembali menjadi tombak. Itu mendarat di tanah dan masuk kembali ke dalam Liu Feng, yang sudah berlutut dengan satu lutut karena kelelahan. Surga, apakah dia gila? Ya, dia adalah Frenzy Liu Feng. Blazing Demon Lion bangkit dan menatap manusia di depannya dengan rasa takut yang masih ada. Ia dapat dengan jelas merasakan bahwa manusia ini jauh lebih lemah dari sebelumnya, tetapi ia dapat merasakan aura mengerikan yang berasal dari manusia ini. Jika itu adalah pertarungan hidup dan mati, itu mungkin bisa menghancurkan manusia ini di saat-saat terakhir, tetapi tidak diragukan lagi bahwa manusia ini akan dapat menyebabkan kerusakan yang fatal. Dia terlalu gila. Ya, itu terlalu gila. Di mata siswa Akademi Pusat Federasi, semuanya terlalu gila. Ini hanya pertandingan sparring, tapi dia bahkan membakar armor pertempuran satu kata untuk kemenangan terakhir. Bukankah harganya terlalu tinggi? Selain itu, ini adalah pertandingan-tandingan yang tidak akan menghasilkan keuntungan apapun. Apakah ada kebutuhan untuk melakukan ini untuk kemenangan akhir? Kebanyakan orang tidak mengerti mengapa Liu Feng begitu bertekad pada saat-saat terakhir dan bahkan tampak seperti ingin binasa bersama. Di tribun penonton, Yan Kailun mengerutkan alisnya. Meskipun dia belum pernah menghadapi Liu Feng sebelumnya dan kultivasinya jauh di atas Liu Feng, apakah dia yakin akan menang melawan Liu Feng? Dia sebenarnya tidak tahu. Mereka tahu bahwa kekuatan Liu Feng mungkin yang terlemah di antara siswa Akademi Shrek yang pernah mereka lihat. Tapi Raja Jiwa Lima Cincin inilah yang memiliki keinginan kuat untuk bertarung dan bersedia melakukan apa saja untuk menang. Jika itu mereka, apakah mereka dapat melakukannya? Apakah mereka bersedia membakar Battle Armors mereka untuk kemenangan? Mereka tidak bisa melakukannya. Kami tidak kalah secara tidak adil. Si Chen Luo menghela nafas. Di arena, Liu Feng memegang tombak Raja Naga Putih di sebelahnya dan perlahan berdiri dengan susah payah. Bibirnya terkatup rapat. 4 pertandingan, hanya 4 pertandingan, dia tidak berhasil memenangkan 5 pertandingan berturut-turut. Juga, binatang buas yang dia hadapi seharusnya relatif lemah karena dia yang pertama bertarung. Apakah dia benar-benar lemah? Jika para siswa Akademi Pusat Federasi mengetahui hal ini, mereka mungkin akan hancur. Dalam keadaan normal, bagaimana mungkin Raja Roh 5 Cincin bisa menandingi binatang jiwa 10.000 tahun? Bahkan Soul King 5 Ring dengan Battle Armor pun sama. Dia telah mengalahkan 4 monster jiwa 10.000 tahun berturut-turut, namun dia masih memiliki pemikiran seperti itu. Apa yang harus dilakukan orang lain? Sosok Jangkung masuk ke arena dan meletakkan tangannya di bahu Liu Feng. Frenzy, serahkan sisanya padaku. Saya akan membantu Anda mendapatkan kembali apa yang Anda berutang. Liu Feng menatap Qianlei dan berkata dengan getir, aku telah mempermalukan diriku sendiri. Qianlei tertawa. Bagaimana itu memalukan? Anda adalah master jiwa tipe kelincahan, dan Anda kemudian ditekan. Dalam keadaan seperti itu, Anda telah melakukannya dengan sangat baik. Kembali. Dengan mengatakan itu, dia meraih Liu Feng dan mengusirnya. Rumput perak biru bermotif emas muncul entah dari mana dan melilit pinggang Liu Feng, membawanya kembali ke tempat istirahat. Setelah disentuh oleh Blue Silver Grace berpola emas, aura garis keturunan kelelahan Liu Feng segera menjadi aktif. Dia kembali ke timnya dan tidak mengucapkan sepatah kata pun saat dia duduk bersila dan bermeditasi. Dengan buah kehidupan tak berujung yang memberinya energi kehidupan, dia bahkan tidak membutuhkan perawatan lan mungkin. Masalahnya adalah dia telah menarik kekuatan jiwanya secara berlebihan. Ayo, yang kelima. Qianlei yang tinggi berdiri di tengah arena dan menghadap ke arah di mana jiwa binatang muncul saat dia berteriak. Pintu masuk yang berlawanan terbuka dan sesosok muncul. Dengan kilatan cahaya, dia muncul di hadapan Qianlei. Kecepatan pihak lain mengejutkan Qianlei.
Ya Tuhan, Qianlei segera tahu siapa yang dia hadapi, makhluk jiwa yang telah berkontribusi besar padanya tetapi membuatnya terus-menerus waspada. Binatang jiwa perwakilan kelima sebenarnya adalah Emerald Demon Bird 10.000 tahun. Melihat burung iblis zamrud, Qi Ruixuan terkejut. Dengan kecepatan Emerald Demon Bird, dia mungkin tidak bisa menyelamatkan Qianlei bahkan jika dia mau. Dia dengan cepat bergerak mendekati Qianlei. Qianlei berteriak keras dan 5 cincin jiwa bangkit dari kakinya. Lapisan rambut emas mekar dan tangan kanannya menutupi dahinya. Sial, terdengar suara garing dan Emerald Demon Bird terlempar saat bertabrakan dengan telapak tangannya. Tapi dengan cepat mengelak ke sisi lain dan menyerbu ke arah Qianlei lagi. Orang yang bertanggung jawab untuk mencampur binatang jiwa jelas sangat berpengalaman. Dari sosok Qianlei, dia tahu bahwa dia adalah seorang master jiwa yang unggul dalam kekuatan. Setidaknya, tubuhnya tidak gesit. Dan Emerald Demon Bird sangat lincah dan agresif di antara Soul Beast. Di masa lalu, kultivasi burung iblis zamrud yang dipanggil Qianlei jauh lebih rendah daripada yang ada di depannya. Burung iblis zamrud 10.000 tahun ini tampak mirip dengan yang dia panggil sebelumnya, tetapi tubuh yang satu ini bahkan lebih transparan, seolah-olah diukir dari batu giok. Itu sangat cepat dan bahkan bisa mengubah arah serangannya melawan hukum inersia. Untuk sesaat, itu menyebabkan Qianlei bingung saat dia menggunakan tangannya yang besar untuk melindungi titik vitalnya. Dia tidak berani bertaruh apakah pertahanannya dapat memblokir serangan Emerald Demon Bird dan langsung jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Ekspresi Lan Xuanyu berubah suram saat dia menyaksikan pertempuran itu. Jika jiwa binatang muncul sesuai dengan pengaturan ini, tidak hanya jiwa binatang yang muncul menjadi lebih kuat, tetapi yang lebih penting, penargetan terlalu kuat. Qianlei bahkan tidak berani melepaskan tubuh Golden Behemoth sepenuhnya. Tubuhnya terlalu besar dan akan lebih sulit baginya untuk bertahan. Dengan cara ini, akan terlalu sulit bagi mereka untuk mendapatkan setidaknya 33 kemenangan. Namun saat ini, situasi di lapangan tiba-tiba berubah. Tangan kiri Qianlei memblokir serangan Emerald Demon Bird dan memantulkannya, tapi telapak tangannya sudah sedikit bengkak. Kekuatan serangan Emerald Demon Bird 10.000 tahun terlalu kuat, dan bahkan telapak tangannya yang kasar dan tebal tidak mampu menahan serangannya. Tapi saat ini, Qianlei tetap tenang. Tangan kanannya tiba-tiba membuat gerakan yang tampaknya tidak berarti. Soul Land 4 Chapter 771 Derek pengontrol Golden Behemoth menangkap naga. TL, Golden Loom. Tapi setelah Qianlei melakukan ini, Emerald Demon Bird di udara tiba-tiba melambat setengah detak. Saat berikutnya, Qianlei membengkokkan jari tengah tangan kirinya dan menguncinya dengan ibu jarinya. Mengambil keuntungan dari kecepatan lambat Emerald Demon Bird, dia tiba-tiba menjentikkan jari tengahnya. Dengan pop, kepala Emerald Demon Bird dijentikkan olehnya dan tubuhnya dikirim terbang. Kekuatan di balik serangan ini tidak ringan. Kekuatan Golden Behemoth sangat besar, dan tangannya adalah yang terkuat. Tubuh Emerald Demon Bird hampir tenggelam ke dalam tanah. Qianlei maju selangkah dan menginjak tanah dengan keras, mengeluarkan beberapa suara teredam. Dia tiba-tiba menggerakkan kedua tangan dan membuat gerakan memeluk di depannya, dengan paksa menarik burung iblis zamrud ke arahnya. Seolah-olah ada kekuatan isap tak terlihat di telapak tangannya yang tidak bisa dilawan sama sekali oleh Emerald Demon Bird. Teknik Sekte Tang, mengontrol Derek menangkap naga. Di tribun penonton, mata si Chen Luo berbinar. Melihat Qianlei, das Gold Dreadclaw Bear di tubuhnya sangat ingin mencobanya. Dia bisa merasakan keberanian Qianlei dan kesamaan antara garis keturunan mereka. Bahkan Lan Xuanyu tidak tahu kapan Qianlei mengolah seni rahasia Sekte Tang, mengendalikan Derek, menangkap naga. Tidak ada keraguan bahwa mengontrol Derek, menangkap naga memainkan peran yang sangat penting dalam pertempuran melawan Emerald Demon Bird ini. Mengontrol Kren, gaya tarik menangkap naga menebus kekurangan Qianlei melawan lawan yang gesit. Si Chen Luo tiba-tiba bertepuk tangan dan berkata, "Saya telah memutuskan untuk bergabung dengan Sekte Tang. Saya ingin belajar mengontrol Derek, menangkap naga juga. Ini terlalu penting bagiku." Kemampuannya mirip dengan Qianlei, dan dia secara alami dapat melihat bahwa mengontrol Derek, menangkap naga akan menutupi kekurangannya. Setelah mempelajari mengontrol Derek, menangkap naga, kekuatannya pasti akan naik ke level yang sama sekali baru. Qiang Yurou, yang duduk di sebelahnya, berkata dengan acuh tak acuh, "Saya ingin pergi ke Pagoda Roh. Bagaimana denganmu?" Ini si Chen Luo menatap gadis yang baru saja menjadi pacarnya dan bahkan belum menarik tangannya. Dia terjebak dalam dilema.
Bodah, moto klan kita adalah jangan pernah kembali ke pagoda roh. Apakah kamu tidak tahu itu? Qiang Yuro terkikik dan memukulnya. Si Chen Luo tersenyum pahit. Kenapa aku merasa bahwa aku akan diganggu sampai mati olehmu di masa depan? Apakah kamu bersedia atau tidak? Qiang Yuro mengangkat alisnya. Aku bersedia, aku bersedia. Wanita yang saya pilih, tidak peduli seberapa kejamnya dia, saya akan menanggungnya. Si Chen Luo tersenyum pahit. Cukup, kalian berdua. Cukup memamerkan kasih sayangmu, gumam Li Qiuqiu. Pertempuran di lapangan telah berakhir. Aspek yang paling menakutkan dari Emerald Demon Bird adalah kekuatan dan kecepatan serangannya yang ekstrim. Jika tidak, itu tidak akan bisa melukai telapak tangan Qian Lei setelah menyatu dengan Golden Behemoth. Tapi setelah kecepatannya dibatasi, ia tidak memiliki kesempatan lagi dan ditangkap oleh Qian Lei, mengakhiri pertandingan. Pada saat ini, cincin jiwa kedua di tubuh Qian Lei tiba-tiba menyala dan dia menyelesaikan penggandaannya dengan penuh semangat. Pertandingan kelima dimenangkan. Emerald Demon Bird memang ganas dan harus dibawa kembali ketika jiwa binatang berbentuk manusia turun dari tribun penonton. Kalau tidak, itu akan bertarung dengan Qian Lei. Di tribun penonton, Erming tersenyum dan berkata, anak ini tidak sederhana. Dia bukan hanya kasar, melihat bagaimana dia mampu memblokir serangan Emerald Demon Bird. Kekuatan spiritualnya cukup kuat, jadi dia bisa membuat penilaian yang begitu akurat. Garis keturunannya agak aneh, saya tidak tahu jenis garis keturunan apa yang dia miliki. Dia sangat unik dan sepertinya dia tidak berasal dari planet ibu. Dia mungkin mutan dari planet lain. Tapi dengan kekuatan dan kekuatan fisiknya, dia cocok untuk belajar di bawahmu, kata Daming dengan suara rendah. Mari kita lihat bagaimana penampilannya dulu. Pintu terbuka sekali lagi dan dengan gemuruh yang keras, monster jiwa raksasa masuk ke arena. Saat itu masuk, seluruh penonton tersentak. Sangat kuat. Cahaya ganas keluar dari matanya. Panjangnya sekitar 12 meter dan tingginya lebih dari 5 meter. Seluruh tubuhnya ditutupi sisik tebal berbentuk berlian dan punggungnya menonjol. Ekor raksasanya terseret di tanah dan benar-benar menghasilkan percikan api dari gesekan. Jelas betapa beratnya itu. Naga punggung besi, itu sangat kuat dan memiliki pertahanan yang sangat kuat. Jelas bahwa orang yang mengatur formasi untuk monster jiwa di belakang Qian Lei tidak dapat melihat melalui kemampuan Qian Lei dan secara khusus mengirimkan naga punggung besi 10.000 tahun yang bagus dalam pertahanan. Naga punggung besi mengambil langkah besar dan berlari menuju Qian Lei, menyebabkan tanah bergetar. Qian Lei tertawa. Lawan seperti apa yang paling dia sukai? Lawan dengan garis keturunan naga. Tentu saja, garis keturunan naga Lan Xuanyu merupakan pengecualian. Ao, Qian Lei meraung ke langit. Tubuhnya langsung tumbuh setinggi 10 meter dalam sekejap mata. Tubuhnya yang agung seperti dinding besi, dan setiap rambut di tubuhnya memancarkan cahaya keemasan. Ini adalah bentuk sebenarnya dari Golden Behemoth Golden Fati setelah bergabung dengannya. Dia memukul dadanya dengan kedua tinju dan melepaskan aura garis keturunannya. Ironback Dragon, yang menyerang ke arahnya dengan langkah besar, segera melemah dan benar-benar memperlambat langkahnya, memperlihatkan ekspresi kebingungan. Qian Lei membuka tangannya yang besar yang berukuran hampir 1 meter persegi. Cakar di bagian depan panjangnya sekitar 1 chi, tidak seperti bilah tajam dari Dusgold Dreadclaw Bear. Mereka seperti cakar elang, tetapi setiap cakar jauh lebih tebal. Qian Lei tiba-tiba menyerbu ke depan saat cahaya keemasan keluar dari tubuhnya. Aura sombong dilepaskan dan benar-benar menekan Ironback Dragon untuk mundur. Binatang pemakan naga. Ini sebenarnya adalah binatang pemakan naga. Di tribun penonton, Erming segera berdiri dan tercengang saat dia melihat semua yang ada di arena. Dalam sejarah Master Jiwa umat manusia, hampir tidak ada catatan tentang Golden Behemoth. Namun, Raja Binatang Daming dan Erming telah ada terlalu lama, jadi mustahil bagi mereka untuk tidak mengetahuinya. Pada zaman kuno, ketika kerak bumi bergerak, tampaknya ada celah di angkasa dan makhluk aneh yang bukan berasal dari benua Douluo muncul. Ada banyak jenis, tetapi banyak dari mereka yang mati karena tidak terbiasa dengan lingkungan benua Douluo. Tidak banyak yang selamat. Semua yang selamat kuat, dan binatang pemakan naga adalah raja sejati di antara mereka. Reputasi binatang pemakan naga benar-benar berasal dari memakan naga. Saat itu, Golden Behemoth yang dikenal sebagai Dragon Eater memasuki dunia Soul Beast dan memulai pembantaian. Bukan Golden Behemoth muda yang diambil Lan Xuanyu dan timnya, tetapi Golden Behemoth dewasa.
Bahkan binatang jiwa 100.000 tahun bukanlah tandingannya dalam pertempuran 1 lawan 1. Pada saat itu, True Dragon sudah sangat langka, tetapi masih banyak Soul Beast tipe subnaga. Tidak diketahui berapa banyak yang dimakan oleh Golden Behemoth. Ia sangat menikmati menghisap darah dan otak dari Soul Beast tipe naga dan sangat biadab, membawa periode kegelapan ke Soul Beast. Untungnya, binatang pemakan naga sangat langka dan ditekan oleh upaya gabungan dari Raja Binatang. Satu-satunya kelemahan dari binatang pemakan naga adalah ia tidak dapat mengendalikan emosinya, tetapi ia kebal dan sangat kuat. Itu adalah musuh alami dari monster berjiwa tipe naga. Pada saat ini, binatang pemakan naga telah muncul sekali lagi, dan bahkan berubah menjadi jiwa roh dari master jiwa manusia. Bagaimana mungkin Erming tidak terkejut? Di atas panggung, Qianlei mengambil langkah besar ke depan dan tiba di depan Ironbeak Dragon. Dengan teriakan keras, dia menamparkan kepala Ironbeak Dragon. Ironbeak Dragon mundur dan menggunakan pertahanan terkuatnya untuk memblokir. Dengan bang, Ironbeak Dragon terlempar ke tanah. Setelah itu, Qianlei meraih 2 sisik di tubuhnya dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk membalikkannya. Soul Land 4 Chapter 772 772 Binatang Pemakan Naga. Orang harus tahu bahwa Qianlei bahkan telah mengalahkan naga proto kelas 7 di planet sumber naga. Aspek terkuat dari Ironbeak Dragon 10.000 tahun ini adalah pertahanannya. Itu tidak memiliki banyak teknik ofensif dan murni adalah monster jiwa tipe kekuatan. Dengan penindasan garis keturunan, itu bukan tandingan Qianlei. Naga proto bukanlah naga asli, jadi penindasan garis keturunannya tidak memengaruhi mereka, tetapi naga punggung besi benar-benar ditekan. Kemudian, semua orang melihat Qianlei mengendarai Ironbeak Dragon dan menekannya ke tanah. Kemudian, dia meraih bagian belakang kepalanya dengan satu tangan. Pada saat itu, mata Qianlei berkilat dengan semburat kemerahan. Ini adalah reaksi yang ditimbulkan oleh naluri Fatijin. Berhenti. Qi Ruixuan tiba tepat waktu dan memblokir cakar Qianlei, tetapi dia juga dikirim terbang mundur beberapa meter. Mata Qianlei menjadi jernih sekali lagi saat dia melompat dari Ironbeak Dragon. Di tribun penonton, si Chen Luo menutup mulutnya dan tidak ingin berbicara lagi. Ini adalah kultivasi 5 cincin. Ini adalah kultivasi 5 cincin. Ini adalah satu-satunya pikiran dalam benaknya. Meskipun garis keturunannya tidak terpengaruh oleh aura Qianlei, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan kekuatan dan sosok ini? Dunia ini terlalu menakutkan. Bukan hanya dia, tapi Yan Kailun, Kim Luo, dan yang lainnya juga terkejut. Mereka akhirnya mengerti mengapa Dekan mengatakan kata-kata itu kepada mereka. Betapa sialnya, bagaimana mereka bertemu orang-orang ini. 2 kemenangan beruntun, dan itu terlihat jauh lebih mudah daripada saat Liu Feng mengalahkan Soul Beast. Qianlei berubah kembali menjadi wujud manusianya dan mengungkapkan ekspresi senang. Kali ini, kecepatan keluarnya monster jiwa sedikit lebih lambat. Binatang jiwa ketujuh yang muncul adalah binatang jiwa jenis burung tipe angin yang sangat cepat. 10.000 tahun Azure Bird. Azure Bird ini memiliki kultivasi sekitar 30.000 tahun dan sangat cepat, itu adalah pengontrol elemen angin. Untuk menghindari pengaruh dari naga penangkap derek pengontrol Qianlei, ia terbang tinggi di udara segera setelah ia muncul dan segala macam serangan jarak jauh elemen angin jatuh dari langit. Jika dia tidak bisa mengalahkan Qianlei dalam pertempuran jarak dekat, dia akan menggunakan serangan jarak jauh untuk menghabiskan kekuatan tempur Qianlei. Namun, sesuatu yang mengejutkan jiwa binatang muncul sekali lagi, cahaya giok ditembakkan bersamaan dengan cincin jiwa kedua Qianlei berkedip. Itu adalah Emerald Demon Bird 10.000 tahun yang baru saja direplikasi oleh Qianlei. Burung iblis Zamrud adalah musuh bebuyutan dari hampir semua binatang berjiwa tipe burung. Binatang buas tipe burung tidak memiliki kemampuan pertahanan yang kuat sejak awal. Saat Azure Bird selesai melepaskan serangannya, ia melihat Emerald Demon Bird dan segera mengeluarkan teriakan aneh sebelum berbalik untuk lari. 3 kemenangan beruntun. Replikasinya diaktifkan sekali lagi dan Qianlei mereplikasi Azure Bird kali ini. Qianlei sebenarnya sedikit kesal di hatinya. Favoritnya masih Emerald Demon Bird yang mampu menutupi kerugiannya, tetapi setelah keterampilan jiwa keduanya digunakan, itu akan menghilang dan dia perlu meniru makhluk jiwa lain. Selain itu, monster jiwa yang direplikasi akan memiliki kekuatan pertempuran yang lebih lemah dan durasi pertempuran akan lebih singkat. Namun, Emerald Demon Bird 10.000 tahun terlalu menakutkan dan langsung menakuti Azure Bird 30.000 tahun. Dia memenangkan ronde ke-7 terlalu mudah.
Kali ini, jeda di sisi binatang buas bahkan lebih lama karena mereka dengan jelas memikirkan tindakan balasan terhadap Qianlei. Qianlei senang menunggu mereka. Masalah terbesar yang dihadapi monster jiwa saat ini adalah bahwa mereka tidak tahu berapa kali Emerald Demon Bird milik Qianlei akan muncul. Oleh karena itu, binatang buas yang dikirim harus tidak takut pada burung iblis zamrud terlebih dahulu sebelum mereka bisa berurusan dengan Qianlei. Ini adalah dilema. Emerald Demon Bird 10.000 tahun sangat menakutkan dan kekuatan serangannya begitu mengerikan sehingga bahkan jiwa binatang 50.000 tahun tidak akan mampu menahannya. Burung iblis zamrud tidak peduli apakah ini tiang atau bukan, itu akan menyerang dengan ganas saat ada kesempatan. Setelah 5 menit penuh, binatang jiwa ke-8 keluar. Itu adalah jiwa binatang yang memancarkan cahaya keemasan samar dan sangat indah. Itu tampak seperti harimau tetapi bulunya sedikit lebih panjang dari bulu harimau. Bulu emasnya memberikan tekstur yang aneh dan bahkan lebih besar. Panjangnya lebih dari 7 meter dan memiliki sepasang mata coklat tua yang memiliki cahaya keemasan yang redup. Di dahinya, kata Raja, sangat menarik perhatian. Setiap gerakan binatang buas ini memiliki bantalan seorang raja. Mereka yang akrab dengan binatang jiwa dapat mengatakan bahwa itu adalah binatang jiwa dengan garis keturunan emas. Macan singa emas 10.000 tahun. Itu hanya memiliki kultivasi 10.000 tahun, tetapi dengan Golden Bloodline 10.000 tahun, itu benar-benar berbeda dari monster jiwa 10.000 tahun lainnya. Matanya berkedip dengan kebijaksanaan saat berjalan dengan anggun menuju Qianlei, meninggalkan cahaya keemasan di udara. Qianlei hanya bisa memuji di dalam hatinya, harimau emas ini sangat cantik. Golden Lion Tiger memiliki status terhormat di dunia Soul Beast. Meskipun hanya berkultivasi selama 10.000 tahun, ia mewarisi garis keturunan kuno. Anak muda, izinkan saya mengajukan pertanyaan. Golden Lion Tiger tidak terburu-buru menyerang Qianlei dan malah bertanya. Kamu bisa berbicara bahasa manusia? Qianlei bertanya dengan heran. Mata Golden Lion Tiger berkedip. Anak muda, di mana sopan santunmu? Kamu tidak sopan, panggil aku Nona. Harimau betina. Qianlei terkejut. Bang, sosok emas melintas dan Qianlei hanya merasakan kekuatan menakutkan yang tak tertandingi. Pada saat berikutnya, dia dikirim terbang dan bahkan tidak melihat bagaimana Golden Lion Tiger melakukannya. Lan Xuanyu dan yang lainnya yang duduk di tempat istirahat segera berdiri. Saat itu juga, dari sudut mereka melihat harimau singa emas mengangkat cakarnya dan bayangan cakar emas membesar. Itu sangat cepat dan mengirim Qianlei terbang. Bisakah monster jiwa 10.000 tahun melakukan itu? Semua orang segera merasakan bahaya yang kuat. Untungnya, Qianlei sepertinya tidak terluka. Dia berdiri dari tanah dan berkata dengan heran, apa yang kamu lakukan? Apakah kita sudah mulai? Nona, saya akan memanggil Anda Nona, oke. Aku hanya memberimu pelajaran. Izinkan saya bertanya kepada Anda, apakah binatang pemakan naga Anda adalah jiwa bela diri, jiwa roh, atau cincin jiwa? Qianlei terkejut. Binatang pemakan naga. Maksudmu Fatih Jin? Dia bisa dianggap sebagai jiwa roh. Golden Lion Tiger menyipitkan matanya. Kalau begitu lepaskan untuk aku lihat. Mata Qianlei bergerak sedikit. Dia juga merasa bahwa lawan di depannya ini sangat kuat dan bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan monster jiwa 10.000 tahun biasa. Dia tidak berpikir terlalu banyak saat cincin jiwa ketiga di tubuhnya menyala dan Fatih Jin terpisah dari tubuhnya. Fatih Jin sudah lebih dari 3 meter, dan ini sebelum mengamuk. Seluruh tubuhnya ditutupi bulu emas, dan ada aura yang kuat dan ganas di sekelilingnya. Tetapi ketika melihat harimau singa emas, ia sedikit terkejut dan secara naluriah membungkuk, tampak seperti siap menerkam kapan saja. Itu adalah jiwa roh. Golden Lion Tiger tampaknya merasakan sesuatu dan menyipitkan matanya, tampaknya tenggelam dalam pikirannya. Setelah beberapa lama, Golden Lion Tiger bertanya, apakah itu satu-satunya? Di mana Anda mendapatkannya? Biarkan aku menjawab pertanyaan ini. Sebuah suara tua bergema. Pada saat berikutnya, Penatua Su sudah tiba di atas panggung. Dia datang ke sisi Qianlei dan menghadapi harimau singa emas. Dia sedikit mengangguk dan berkata, pewaris keturunan emas yang terhormat, inilah yang terjadi. Saat itu, anak ini dan rekannya memperoleh koin spasial. Kemudian, Penatua Su menjelaskan situasinya secara mendetail, termasuk bagaimana dia membantu Fatih Jin pulih. Golden Lion Tiger mendengarkan dengan penuh perhatian dan hanya mengangguk setelah Penatua Su menyelesaikan penjelasannya.
Apakah kalian tahu bahwa kalian hampir membuat kesalahan besar? Jika binatang pemakan naga ini tumbuh sendiri, ia akan kehilangan rasionalitasnya setelah mencapai usia dewasa dan menjadi sangat buas dan kuat. Saat itu, ada binatang pemakan naga dewasa yang muncul di planet induk dan mereka bahkan memburu beberapa naga sejati. Alasan mengapa naga sejati hampir punah terkait dengan binatang pemakan naga itu. Untungnya, itu menjadi jiwa-jiwa Anda ketika masih muda dan itu satu-satunya. Kalau tidak, itu bisa menjadi bencana.